Selamat datang, selamat siang para peserta webinar The Power of Vitamin C in Human Life pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul melalui webinar ini sebagai upaya untuk terus mengupdate informasi kepada rekan-rekan dokter sejawat. Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Natalia Christine Go, selaku MC pada webinar siang hari ini. Webinar kali ini merupakan bentuk kolaborasi dari ID Kota Yogyakarta, Klik Dokter, dan Profesi 1000. Oleh karena itu, mohon kesediaan waktu dari Dr. Purwadi Suyatno, spesialis penyakit dalam Finasim MPH, selaku Ketua ID Cabang Kota Yogyakarta, untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan ya, Dr. Purwadi. Terima kasih, Dr. Natalia. Selamat siang sejawat semua anggota ID di seluruh tanah air peserta webinar kali ini. Salam hormat dari ID Cabang Kota Yogyakarta. Semoga damai sejahtera, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Sejawat yang saya hormati, saat ini kita masih belum bisa melewati atau terbebas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Masih diperlukan kerja keras, cerdas, dan semangat kebersamaan kita semua untuk menghadapi wabah atau pandemi ini. Itu sebabnya ID Cabang Kota Yogyakarta berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk ikut berperan serta secara aktif dalam mengatasi wabah ini meskipun kecil, termasuk dengan mengadakan webinar kali ini. Dan saat ini kita bekerja sama dengan Kalbe Profesi 1000-nya dan Klik Dokter mengadakan webinar yang bertajuk The Power of Vitamin C in Human Life dengan narasumber yang luar biasa, tentunya sudah pada kenal, Prof. Wimpi Pangkahila dan juga Dr. Rizaldi Pinson. Terima kasih Prof. dan Dr. Pinson yang sudah berkenan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah bekerja sama, baik Kalbe, Klik Dokter. Juga terima kasih kepada Ketua ID Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Joko Murdianto, SPAN MPH, yang terus mendorong kami untuk mengadakan kegiatan meskipun kecil, tapi diharapkan banyak manfaatnya buat sejawat anggota ID semuanya. Terima kasih kepada teman-teman di Kota Yogyakarta yang sangat saya banggakan. Tanpa teman-teman semua tentunya acara ini tidak bisa berlangsung dengan baik. Akhirnya kepada sejawat semua, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Dr. Purwadi. Nah, untuk memandu acara webinar pada siang hari ini, maka saya akan dibantu oleh Dr. Teresia Handayani selaku moderator pada webinar siang hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Dr. Teresia ya Dok. Terima kasih. Selamat siang Sobat Klik Dokter, selamat siang juga untuk para anggota ID seluruh Indonesia. Hari ini saya Dr. Teresia Handayani, kita bertemu kembali dalam rangkaian webinar ID Kota Yogyakarta yang kali ini kita bekerja sama dengan Klik Dokter dan juga Profesi 1000. Hari ini itu kita bahas topik yang memang juga sangat hot ya, tentang the power of vitamin C in human life. Nah, apa ya itu? Nanti dibahas dengan dua narasumber yang sangat beken. Waduh, ini saya mengundang jauh nih dari dua kota pariwisata di Indonesia, dari Jogja dan dari Bali. Anggap aja kita lagi jalan-jalan karena kita lagi social distancing kan. Ya benar ya Prof ya. Apa kabar Prof? Apa kabar Dr. Pinson? Ya selalu. Ini dua pembicara saya pikir saya tidak perlu mengenalkan mereka berdua karena mereka berdua udah lebih terkenal lagi. Oke, hari ini kita akan pembicara pertama kita adalah dari
dari Kota Bali. Beliau adalah guru besar saya juga, merupakan pendiri dan program Magister Anti-Aging pertama di dunia, program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Ketua Kekhususan Anti-Aging Medicine, program Magister FK UNUD, Ketua Pusat Studi Anti-Aging Medicine FK UNUD, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Departemen Andrologi dan Sosiologi. Beliau sendiri memang banyak sekali menulis buku-buku, makalah, dan juga ternyata novel dan puisi juga. Nah, silakan untuk Prof. Dr. Bimbi Pangkahila SPANK SAM. Nanti beliau akan membawakan tema The Role of Vitamin C as Anti-Aging Agent. Selamat siang, Prof. Bimbi. Apa kabarnya? Ya. Selamat siang, teman-teman semua dari seluruh daerah mungkin ya. Saya melihat catatan ada 1.700 katanya ya peserta. Oke, siang ini saya akan sampaikan mengenai peranan vitamin C sebagai bahan anti-aging, anti-aging agent. Jadi kalau pertama saya akan dahului ini dengan konsep anti-aging medicine. Jadi bagi yang pernah belajar anti-aging medicine pasti konsep ini sudah tidak asing lagi. Jadi intinya aging kita perlakukan, proses penuaan kita perlakukan sebagai sebuah penyakit yang dapat dicegah, diobati, kemudian di-reverse, ya, dibalikkan ke kondisi seperti pada usia fisiologis muda. Yang kedua, manusia itu mengalami proses penuaan oleh karena hormonnya berkurang atau tidak seimbang, bukan sebaliknya. Yang ketiga, nah ini yang masih menjadi tantangan, jadi manusia bukan lagi menjadi orang terhukum karena takdir genetiknya. Nah, kira-kira seperti itu konsep anti-aging medicine yang membawa sebuah paradigma baru dalam dunia kedokteran, dan puncaknya adalah orang akan tetap hidup sehat dalam usia fisiologis masih muda. Jadi kita mengenal dua jenis usia, usia kronologis dan usia fisiologis. Jadi kalau kita ingin menghadapi aging proses, maka tentu kita harus mengenal apa sih yang menyebabkan aging proses itu. Dan nanti sebagian di sini ada kaitan dengan vitamin C sebagai satu bahan yang bersifat anti-aging. Yang pertama, faktor internal. Jadi di sini ada hormon imbalance atau hormon yang berkurang, lalu ada free radicals. Nah, radikal kedua faktor ini ternyata terkait dengan vitamin C yang menjadi topik bahasan kita pada saat ini. Berikutnya glikosiliasi, metilasi, apoptosis, sistem imun, DNA damage, dan faktor genetik. Nah, di hidup dan diet yang tidak sehat, kebiasaan buruk seperti merokok, ya, kurang tidur, sering mabuk-mabukan, alkohol, ya. Lalu faktor lingkungan, polusi lingkungan, yang ini kita akui negara kita banyak sekali terpapar polusi lingkungan, dan mudah-mudahan dengan pandemi ini polusi lingkungan semakin menjadi berkurang atau semakin menjadi bersih. Yang berikutnya stres dan kemiskinan tentu, oleh karena itu berkaitan dengan pola hidup, pola makan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa menangani salah satu atau apalagi semua faktor-faktor yang menyebabkan aging proses ini, maka tentu logikanya atau hasilnya adalah aging proses bisa diperlambat atau bahkan dihambat. Nah, fokus kita nanti pada free radicals itu dan kaitannya dengan hormon imbalance. Nah, kalau kita lihat di sini oxidative stress, maka itu akan menimbulkan keradangan, ya, reaksi radang, ada increase reaksi reaktif protein, proinflamasi, cytokines, ya, interleukin 6 dan kemudian TNF alpha. Itu menyebabkan keluarnya ROS, ya, sehingga itu yang menyebabkan aging proses atau yang kita sebut inflamed aging, ya. Inflamed aging selanjutnya akan menimbulkan gangguan pada nitric oxide, dan kalau nitric oxide
itu terganggu ya atau berkurang ya, maka tentu akan terjadi endothelial dysfunction, dan kalau itu terjadi maka berbagai masalah akan muncul yang terkait dengan kerapuhan dan age related disease atau dysfunction ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, aging process itu dipengaruhi oleh yang tadi itu. Nah, fokus kita pada decrease hormon ya, lalu free radicals ini di samping decrease immune system. Nah, kemudian tentu ini akan menimbulkan berbagai gangguan yang terkait dengan aging process, atherosclerosis, cardiovascular disease, osteoporosis, ya, Alzheimer seperti itu, dan tidak terkecuali juga sexual dysfunction yang semakin banyak menjadi keluhan di dalam lingkungan keluarga. Nah, berikutnya juga age-related disease itu kemudian semakin memperburuk aging process. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kalau kita bicara topik vitamin C, maka kita tahu semua bahwa fungsinya sebagai antioksidan, ya, yang kemudian dapat berpengaruh pada bahkan pada berbagai fungsi organ tubuh dan bahkan pada pengaturan gene expression. Ya. Nah, satu hal yang barangkali perlu kita ketahui bahwa vitamin C tidak diproduksi oleh tubuh, ya, tidak diproduksi di dalam tubuh. Oleh karena itu, kita memerlukan vitamin C dari luar, apakah berupa food intake ataukah berupa suplemen yang memang sudah diproduksi. Nah, kalau kita lihat lingkaran seperti ini, ya, ini akan sangat mengganggu dari ascorbic acid, vitamin C, kemudian ke bawah itu, ya, sampai akhirnya ada berbagai pengaruh di situ, glukosa berpengaruh, ya, sehingga kalau ini lingkaran ini perlu diperhatikan agar ascorbic acid tetap berfungsi dengan baik di dalam tubuh kita. Nah, berbagai peran kelihatan di sini. Kolagen pada kulit tentu, ya, pada metabolic energy, ya, hormone regulation. Nah, itu meningkatkan semua. Lalu di sisi lain ada yang menurunkan, ya, gene transcription DNA seperti itu, ya. Lalu epigenetic regulation juga, ya. Lalu ada faktor cofactor, fungsinya yang masih memerlukan penelitian lebih jauh. Jadi dari fungsi ini kita bisa melihat apa yang terjadi kalau vitamin C berfungsi, apa yang terjadi juga kalau vitamin C berkurang atau defisiensi karena berbagai sebab. Ya. Nah, barangkali bisa digambarkan seperti ini berbagai peran itu pada faktor nutrisi, ya, kemudian pada frailty, kerapuhan, ya, lalu free radical di situ, lalu inflammaging tadi sudah saya sampaikan, yang menimbulkan keradangan itu, lalu age-related disease and dysfunction, ya, lalu immunosenescence, ya, CD4, CD8, dan atrofi timik. Nah, selanjutnya seperti ini, jadi tadi sudah saya gambarkan, lalu di sini akhirnya akan masuk peran vitamin C di situ yang menghambat aging process itu, memperlambat aging process, bahkan bisa mereverse. Nah, kalau terjadi defisiensi vitamin C yang berat, ya, maka tentu akan terjadi ketidakseimbangan dalam imunitas, ya, dan orang akan mudah terpapar dengan lebih mudah, ya, terpapar. Ya, oleh karena itu kemudian suplementasi vitamin C itu akan membantu manusia, ya, untuk mencegah dan bahkan tentu bersama-sama dengan obat utamanya, ya, inflammaging-nya juga akan dihambat, ya, dan akhirnya akan berpengaruh pada fungsi organ tubuh itu kembali ke kondisi normal atau kondisi semula. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan radiasi UV, sinar matahari UV, ya, kita mengenal UVB, UVA, ya, dan ozon juga yang timbul dari polusi lingkungan, terutama di kota-kota besar yang terkait dengan industri, maka itu akan menimbulkan ROS, reactive oxygen species. Ya. Nah, kalau UV itu
beberapa data penelitian menyebutkan menurunkan level vitamin C sampai 30% katanya. Kalau ozon lebih banyak lagi, 50%. Ya polusi, ozon sebagai polusi ya, bukan ozon yang sebagai pengobatan itu. Ya. Nah, akhirnya akan berpengaruh pada skin tentu, ya, penuaan kulit itu bisa kita hadapi dengan pemberian suplementasi vitamin C dengan dosis tertentu. Kira-kira gambarannya seperti itu yang terkait dengan kulit ya. Nah, ini lebih detail lagi secara biomolekuler. Barangkali para ahli biomolekuler bisa tertarik dan bisa menjelaskan lebih jauh ini. Tapi intinya seperti itu. ROS akan mengganggu kemudian baik kulit maupun organ lain di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya vitamin C itu akan berpengaruh pada mekanisme angiogenesis ya. Sehingga kalau itu terjadi maka akan terjadi berbagai gangguan ya. Dan kalau itu diatasi maka tentu akan meningkatkan densitas derma papillae ya, papil. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai organ yang mengandung vitamin C mulai dengan konsentrasi yang berbeda tentu. Kita mulai dari adrenal gland, pituitary gland. Nah, kalau kita bicara adrenal, pituitary gland itu tentu kaitannya dengan hormon ya. Sehingga tanpa kita sadari bahwa vitamin C juga ada kaitan dengan kedua kelenjar ini yang menghasilkan hormon. Ya. Liver, spleen, lungs, ya, paru, kidney, heart muscle, skeletal muscle, brain. Ya. Nanti Dr. Vincent akan menyampaikan itu, skin tentu, ya, epidermis dan dermis. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu di berbagai organ mengandung itu ya tentu begitu besar peranan vitamin C ya sebagai antioksidan dan sebagai scavenger terhadap radikal bebas di dalam plasma dan di berbagai jaringan termasuk central nervous system SSP ya. Nah, kalau kita bicara tadi saya sudah jelaskan kaitannya dengan hormon ya, maka akan terjadi seperti ini kalau ACTH ya, terutama kortisol itu meningkat di dalam adrenal, maka itu di dalam adrenal bukan di dalam darah ya, itu akan menyebabkan stres yang meningkat. Ya. Stres yang meningkat akhirnya pada pengaruhnya pada sex-steroid hormon, testosteron akan terhambat dan turun konsentrasinya. Ya. Sehingga karena itu ada banyak orang orang mengalami aging atau pada usia lanjut yang tanpa dikontrol testosteronnya rendah dan ternyata kalau diperiksa ada kaitannya dengan kortisol dan dengan vitamin C dengan stres yang meningkat. Nah, tentu akhirnya karena masalahnya di vitamin C-nya maka diberikan vitamin C agar terjadi hambatan sehingga level testosteronnya kembali bisa normal. Nah, jadi kira-kira seperti ini, kaitannya dengan estrogen juga. Ternyata level vitamin C itu meningkat pada perempuan yang fertil ya, dan yang tidak menikah, yang belum menikah. Nah, di sisi lain terjadi peningkatan progesteron ya pada perempuan yang fertil dan infertil ternyata. Ini dari beberapa penelitian yang cukup banyak, kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi kalau aging proses, ya, vitamin C turun, ya, maka terjadi muncul age-related disease yang pengaruh akhirnya yaitu pada lifespan, ya, panjang rentang hidup dalam kondisi tidak sehat tentu, rentang hidup pendek, kondisi kesehatannya tidak bagus, ya, kalau itu dibiarkan. Nah, ada satu penelitian mungkin nanti Dr. Vincent bisa lebih banyak menjelaskan ya. Jadi ada beberapa penelitian, cukup banyak penelitian yang menyebutkan bahwa maintaining healthy vitamin C levels ya itu punya fungsi protektif ya terhadap age-related cognitive decline dan bahkan Alzheimer's disease ya. Jadi tentu dengan mencegah terjadinya penurunan apalagi defisiensi vitamin C tentu akan lebih menguntungkan untuk melindungi fungsi kognitif ya pada banyak orang apalagi yang usia lanjut itu. Nah,
Saya coba gambarkan seperti ini. Vitamin C defisiensi ya itu akan menimbulkan impaired immunity, jadi kekebalannya berkurang ya, dan lebih mudah terpapar infeksi ya. Sementara infeksi itu kemudian akan terkait dengan berbagai faktor radang dan mengganggu metabolisme. Nah, oleh karena itu kemudian suplementasi vitamin C terbukti mampu mencegah ya, dan mengobati dalam hal ini khususnya penyakit yang terkait dengan fungsi respirasi dan bahkan infeksi sistemik. Oleh karena itu pada masa pandemi ini ya beberapa penelitian juga dilakukan apakah bisa dengan vitamin C itu kemudian diberikan pada kasus-kasus COVID-19 itu. Nah, hasilnya tentu masih ada yang positif, ada yang tidak, jadi masih kontroversial. Tapi penelitian tetap dilanjutkan dengan dosis tinggi. Nah, informasi yang beredar di media massa, termasuk online, adalah bahwa sumber vitamin C itu adalah antara lain ya citrus, ya tomat, potatoes, strawberry, ya bahan-bahan yang hijau, ya red bell peppers, brokoli katanya, ya kiwi juga katanya. Nah, itu yang beredar di media massa. Pertanyaan yang muncul, benar nggak ini? Ya, oleh karena orang mudah sekali percaya kalau ini media massa memberitakan itu, maka semua rame-rame seperti itu. Ya, jadi sekarang diberitakan kayu putih gitu ya, mampu melawan corona. Semua pada minum, nggak minum ya, nggak minum kayu putih gitu. Nah, artinya berita di media seperti ini perlu kita kritisi, benar atau tidak. Is this right? Jawaban saya adalah tidak selalu benar. Mengapa? Karena tanaman ini memang benar mengandung vitamin C, ya. Tetapi kita ingat bahwa tanaman itu tidak tumbuh di satu tanah, di satu iklim yang sama, ya. Mereka bisa tumbuh di mana saja. Bisa terjadi misalnya kiwi, strawberry yang tumbuh di Indonesia mungkin berbeda dengan yang di Afrika sana atau di Amerika sana. Ya, karena ada perbedaan kandungan tanah di mana tanaman itu tumbuh dan juga faktor lingkungannya itu yang berpengaruh ya. Sehingga kita tidak bisa jamin bahwa kalau makan stroberi banyak berarti kita sudah mengkonsumsi banyak vitamin C, belum tentu ya. Jadi tidak selalu ya, tergantung di mana tanaman itu tumbuh dan tergantung seberapa banyak vitamin C. Dalam hal ini vitamin C yang ada di dalam buah itu sama atau tidak yang berasal dari daerah atau negara yang berbeda. Nah, sekarang prevalensi vitamin C defisiensi itu seperti apa sih? Ini beberapa laporan jurnal yang saya dapatkan. Di Amerika katanya 7,1%. Ya. Di negara-negara barat lainnya bahkan 15%. Nah, peningkatan itu di mana ya yang lebih tinggi dari itu? Ya tentu dipengaruhi oleh faktor developing countries, negara yang berkembang, ya, negara dengan status sosial ekonomi rendah, para perokok, elderly, pregnancy, women, dan anak-anak yang kekurangan nutrisi. Ya, jadi prevalensinya meningkat pada kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ada data yang saya baca, ya. Nah, ini beberapa jurnal juga. Di North India katanya 33,9, jadi sangat jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika dan di negara barat lainnya. Indonesia bahkan 71,4%, ya itu berdasarkan probability methods ya. Lalu kalau berdasarkan cut off point methods itu bahkan 81,7 itu kurang koma itu 81,7 ya. Jadi dengan kedua metode itu di Indonesia dianggap tinggi dibandingkan dengan dalam hal ini negara-negara yang lebih maju lainnya dari kita. Ya. Nah, ini satu penelitian di Brasil, ya, yang menyebutkan bahwa vitamin C itu ya, secara signifikan lebih rendah ya pada newborn dan perempuan merokok ya dari kelompok yang merokok. Perempuan hamil dari kelompok yang merokok gitu dibandingkan dengan yang tidak merokok. Ya.
lalu 40% smokers, dan 27% of non-smoker presented hypovitaminosis C. Jadi dengan begitu maka pola hidup yang sehat dan tidak sehat itu berpengaruh terhadap level vitamin C di dalam tubuhnya, defisiensi atau tidak, dia kurang atau tidak. Ini juga ya, neonatal brain is particularly susceptible to vitamin C deficiency. Ya. Jadi itu nanti pengaruhnya pada perkembangan otak dari neonatus itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini barangkali sebagai dokter kita harus memperhatikan ya. Jadi begitu banyak dampak dari vitamin C defisiensi itu. Nah, kenyataannya seperti ini adalah vitamin C itu water soluble sifatnya. Ya. Jadi kalau kelebihan ya akan dikeluarkan diekskresikan melalui urina. Ya. Nah, memang terlalu tinggi ya vitamin C itu tidak menimbulkan bahaya yang serius, tetapi ya beberapa hal seperti ini perlu diperhatikan, kemungkinan efek samping yang terjadi dari nausea, vomiting, ya heartburn, ya kram abdomen, kemudian headache, insomnia bahkan. Ya, saya sedang mencari-cari apa kaitannya dengan insomnia nih. Apakah ke hormon tadi, ya ke kortisol tadi atau mana nih gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dosis. Ya. Nah, bicara dosis ini yang seringkali bingung ya. Nah, ini dari Mayo Clinic di Amerika. Kita semua tahu Mayo Clinic sebuah klinik yang sangat internasional dan sangat dikenal di dunia. Ya. Rekomendasinya ini untuk di sana ya, untuk di Amerika. Hanya 65 sampai 90 ya, dan upper limitnya sampai 2000 mg per hari ya. Itu di sana ya. Nah, Pauling Institute ya, juga merekomendasikan ya, at least katanya 400 mg untuk orang usia di atas 50. Ya, jadi rekomendasinya bisa sampai 2000 bahkan ya. Miligram ya. Jadi tentu dosis ini tidak selalu sama gitu, tidak selalu sama pada daerah dan tidak selalu sama pada setiap orang. Di Indonesia ya beberapa review ya menyebutkan sekitar 100 sampai 200 ya. Bahkan lebih tinggi sampai 500 gitu. Nah, kalau kita baca angka kecukupan gizi rendah sekali bahkan gitu ya. 90 bahkan untuk pria dan 75 untuk woman ya. Nah, tentu dosis ini menurut saya tentu harus bervariasi ya tergantung setiap orang dan masalah apa yang dialami oleh setiap orang tersebut. Nah, tentu akhirnya kembali ke kalau itu higher dosis ya diperlukan misalnya pada infeksi. Ya, diperlukan pada proses radang, gangguan metabolisme, ya tentu memerlukan dosis yang lebih tinggi. Ada catatan ya bahwa ada risiko batu ginjal ya kalau dosis terlalu tinggi. Ya, apalagi oleh karena itu bagi yang punya riwayat batu atau gangguan ginjal, gangguan liver, bahkan gout ya itu disarankan tidak menggunakan dosis yang terlalu berlebihan. Nah, saya akan hampir tiba pada akhir presentasi saya. Jadi pada akhirnya upaya prevensi adalah upaya yang paling baik bagi kita semua. Ya. Bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap aging process. Yang pertama tentu bagaimana kita mempraktekkan healthy lifestyle. Ya, jadi ini pada konsep anti-aging medicine nggak bisa dilupakan ya, pola hidup sehat itu. Yang pertama regular exercise ya, bahkan 30 menit ya, 3 kali atau 4 kali bahkan hampir setiap hari dalam 1 minggu ya, lakukan olahraga teratur sekitar 30 menit, antara lain misalnya dengan jogging seperti itu ya. Healthy and enough food. Ya, low calories ya, jadi rendah
kalori dan lemak, ya, cukup protein, tanaman, buah-buahan dan sayuran. Nah, mengenai lemak ini semua orang sekarang gara-gara membaca di di jurnal mungkin atau bahkan di online ya, fat nggak apa-apa katanya. Ya, yang banyak juga nggak apa-apa karena Amerika sudah membolehkan makan fat ya, bahkan itu sehat. Ya saya bilang ya berlebihan juga tetap nggak bagus, gitu. Harus ada keseimbangan ya. Oleh karena faktor individu tetap ada, apakah manusia Indonesia sama dengan manusia Kaukasia ya, Amerika dan Eropa. Menurut saya tidak sama gitu dalam proses menerima makanan dan pola hidup sehat lainnya. Yang ketiga, avoid and manage stress ya, hindari dan atasi stres. Lalu berikutnya, hindari bahan yang bersifat racun seperti rokok, ya, berlebihan, alkohol berlebihan, ya, lalu bahan-bahan yang tidak sehat yang seringkali terkandung di dalam makanan. Tidur yang cukup, lalu balance ya, keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Yang kedua, kehidupan berkeluarga harus harmonis ya, termasuk kehidupan seksual yang menyenangkan, hindari kehidupan seksual yang tidak sehat. Yang ketiga ini barangkali bagi dokter mungkin nggak masalah ya, karena kita melakukan pekerjaan kita sebagai dokter ya kita anggap sebagai sebuah kesenangan. Ya. Berarti kalau dokter Pinson stres terus bahaya juga tuh dokter Pinson. Jadi harus bekerja anggap sebagai sebuah kesenangan ya. Nah berikutnya hiduplah dalam lingkungan sosial yang sesuai dengan hati nurani kita. Jadi kalau kita hidup dalam lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka kita akan penuh dengan stres. Ya, kalau itu terus-menerus, maka vitamin C juga nggak akan mampu kayaknya menghadapi itu kalau lingkungan kita tidak menyenangkan bagi kita. Ya. Berikutnya, yang kelima, selalu berpikir positif dan optimis. Ya. Yang keenam, jangan selalu menganggap bahwa Anda sekarang ini dalam sehat dan normal hanya karena tidak merasakan keluhan yang serius. Berikutnya, jangan menganggap diri kita, jangan terperangkap atau menganggap diri kita sudah tua dan tidak berdaya. Yang kedelapan, jangan mengkonsumsi obat-obatan atau ramuan yang tanpa dasar ilmiah dan tanpa rekomendasi dari para expert, dari para ahli di bidangnya. Yang sembilan, yang penting juga bagi kita sebagai dokter adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Apalagi kalau kita punya masalah tertentu, masalah kesehatan tertentu. Dan yang terakhir adalah konsumsi atau gunakan obat atau suplemen yang betul-betul saintifik ya untuk mengembalikan berbagai fungsi organ tubuh yang berkurang sehingga bisa kita kembalikan ke kondisi seperti pada usia fisiologis muda. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan presentasi saya ada gunanya. Terima kasih banyak, selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya jadi kangen Bali loh Prof, dengerin pembicaraannya Prof ini. Ya. Ingin tetap awet muda? Ya, lakukanlah tadi cara-caranya. Dan tadi di-screenshot kan, penting banget masalahnya itu. Tips-tips awet muda dari Prof. Oke, kita lanjut ya Prof untuk pembicaraan kedua. Narasumber kita yang kedua adalah juga nggak asing lagi, Dr. Rizaldi Taslim Pinson, MKes SPS. Beliau merupakan kakak kelas saya juga ini, ya beliau S1, S2 neurologis semua dari UGM semua ya, ini dok, wah luar biasa. Dan beliau bekerja sebagai neurologis di RSB TESDA dan juga merupakan staf pengajar di FKUKDW Yogyakarta, S1 FKKMK UGM dan juga pasca sarjana FKMK UGM. Ini ngajar terus ya dok, kapan ininya nih ya? Nah, beliau juga suka sama seperti Prof menulis buku, makalah ilmiah. Bedanya kalau Prof menulis novel dan pusik, kalau Dr. Pinson kayaknya menulis pantun ya Prof, dok ya. Nanti beliau akan membacakan pantunnya pada akhir. Jadi jangan sampai terlewat. Hari ini beliau akan membawakan tema tentang potensial benefit of vitamin C
in neurodegenerative disease. Gitu. Selamat siang, Dr. Pinson. Apa kabarnya? Baik, selamat siang, Dr. Teres. Terima kasih atas perkenalannya. Oke, silakan dok. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Iya, terima kasih pada IDI Kota Yogyakarta dan juga PT KLB. Tadi sudah disampaikan dengan sedemikian komprehensif oleh guru kita, Prof. Wimpi, tentang bagaimana manfaat vitamin C untuk mencegah proses penuaan. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang potensial benefit dari vitamin C ini untuk penyakit-penyakit degeneratif. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Bethesda, Jogja. Jadi selama 20-30 menit ke depan, kita akan sama-sama diskusi tentang pertama, apa itu penyakit neurodegenerasi. Tadi oleh Prof. Wimpi sudah disampaikan dengan sedemikian komprehensif tentang ROS dan penyakit neurodegenerasi, kita akan sedikit kupas lagi. Lalu kemudian bagaimana sih peran asam askorbat dalam pencegahan, terutama penyakit neurodegenerasi. Lalu kemudian kita bahas sedikit tentang serba-serbi untuk injeksi dengan asam askorbat. Nah, apakah penyakit neurodegenerasi? Jadi penyakit neurodegenerasi itu secara simpel bisa disampaikan adalah kemunduran fungsi multiple yang progresif, terutama pada neuron. Ada dua, terutama degenerasi neuronal atau degenerasi mielin. Tetapi yang biasanya menjadi pokok bahasan adalah yang degenerasi neuronal. Itu bisa bersifat global, artinya mengenai hampir seluruh bagian otak, misalnya pada demensia, baik itu Alzheimer maupun vaskuler, atau selektif, hanya mengenai bagian otak tertentu, misalnya pada ganglia basalis, yaitu pada penyakit Parkinson atau Huntington. Nah, kalau dilihat, ini adalah bagian dari penyakit-penyakit neurodegenerasi. Ada ALS di sana, amyotrophic lateral sclerosis, ada Huntington disease, ada Lewy body dementia, ada frontotemporal dementia, ada prion, lalu kemudian ada Alzheimer dan Parkinson. Di antara semua penyakit ini, memang yang paling banyak mencari perhatian atau banyak diteliti adalah dua, yaitu pada penyakit Alzheimer dan juga pada penyakit Parkinson. Jadi ada dua penyakit neurodegenerasi yang utama, yaitu penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Ini saya sering kalau pas praktek nih, orangnya salah ngomong. Saya ini sakitnya Pak Pinson, bukan Pak Pinson, Parkinson. Ya, jadi ini tadi oleh Prof. Wimpi, guru kita sudah disampaikan dengan sedemikian komprehensif. Jadi tantangannya itu kan sebenarnya sekarang itu hidup lebih lama dan hidup lebih baik. Ya, kalau hanya hidupnya lebih lama tapi kualitas hidupnya buruk, maka itu juga tidak baik. Nah, celakanya perkembangan zaman itu membuat kita hidup di tengah-tengah sedemikian banyak stres oksidatif. Tadi disampaikan oleh Prof. Wimpi bagaimana kita hidup di tengah polusi, di sekitar kita banyak yang merokok, ada sinar ultraviolet, lapisan ozon juga sudah menipis, gitu. Sehingga muncullah semua age-related disease, inflamasi meningkat, ini adalah penyakit abad ini. Ya, kemudian yang terjadi adalah kematian sel. Sehingga lalu dipikirkan sedemikian banyak stres oksidatif, maka kita memerlukan antioksidan. Dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa antioksidan endogen itu ternyata tidak cukup, sehingga lalu mungkin diperlukan suplementasi dari luar. Nah, izinkan saya menyampaikan ini sedikit penelitian dari proyeksi ke depan, dan kenapa kita perlu mempelajari ini. Jadi terima kasih IDI Kota dan juga PT KLB yang mengangkat isu ini, karena di tahun-tahun mendatang kita akan lebih banyak menjumpai kasusnya. Kalau dilihat, ini ada proyeksi bahwa kita di Asia Pasifik itu pertumbuhan kasus untuk penyakit-penyakit neurodegenerasi itu akan sangat tinggi di waktu-waktu mendatang. Sehingga akan ada peningkatan populasi usia lanjut, akan ada kebutuhan. Dulu, 10-20 tahun yang lalu, mungkin orang mengatakan bahwa, oh, sudah wajar nih, usianya lanjut, mudah lupa. Tetapi sekarang itu tidak lagi. Ya, akan ada kebutuhan, akan ada awareness, dan ini yang dikampanyekan sedemikian luas bahwa awareness, kenali gejalanya karena itu masih bisa treatable. Ya. Lalu kita perlu nih, dokter perlu lebih memahami, terutama tadi pencegahan dan kalau bisa pengobatan untuk penyakit-penyakit neurodegenerasi. Nah, sehingga yang terjadi adalah proses yang sedemikian kompleks.
terutama inflamasi, kemudian ada yang tadi disampaikan oleh Prof. Impi, ROS, yang dampaknya sedemikian luas. Sehingga memang yang terjadi adalah proses inflamasi. Sehingga disampaikan di majalah Time beberapa waktu yang lalu, inflamasi itu adalah penyakit abad ini. Dan kita sekarang juga berhadapan nih dengan obesitas yang semakin tinggi, dan ternyata obesitas itu adalah low grade inflammation. Sehingga lalu aterosklerosis, osteoporosis, nah yang di penyakit neurodegenerasi adalah terutama demensia, baik itu Alzheimer maupun vaskuler. Ya. Sehingga tantangannya adalah bagaimana nih kita bisa mengendalikan ROS ini, reaktif oksigen spesies, supaya tidak terjadi kerusakan yang sifatnya beruntun pada berbagai organ, termasuk juga organ otak. Nah, salah satu teori utama yang tadi disampaikan oleh Prof. Impi adalah ROS. Ya, ROS itu memicu disfungsi mitokondria, juga timbunan plak. Sehingga lalu normal brain itu akan menjadi seperti ini. Ya, dan kalau kita lihat, biasanya yang terganggu pertama kali pada penyakit-penyakit neurodegeneratif adalah memori dan juga bahasa. Sehingga tidak salahlah bahwa salah satu gejala utama misalnya pada pasien demensia adalah kesulitan untuk menemukan kata-kata. Jadi sudah ketemu lama gitu, sudah ngobrol lama, tapi di dalam hatinya mikir namanya siapa gini ya. Itu karena kemampuan berbahasanya lah yang pertama terganggu, lalu kemudian juga short term memory. Dan berbagai faktor ini, termasuk faktor genetis, di sana ada ApoE, kemudian logam berat, ya, kemudian tadi disampaikan bahwa sedemikian banyak polusi di sekitar kita, smoking dan sebagainya, dan itu berpengaruh terhadap proses aging, terutama di otak. Nah, sehingga faktornya adalah multifaktorial. Sehingga tadi Prof. Impi menyampaikan dengan sedemikian komprehensif bagaimana sih langkah-langkah itu seharusnya memang multiple ya, bukan hanya satu. Kita tidak berharap hanya satu dari vitamin C atau vitamin yang lain lalu ini bisa. Tetapi karena faktornya sedemikian banyak, ya. Ada karakteristik individu, usia lanjut pastilah, genetis, ada ApoE di sana, gender. Lalu ada penyakit-penyakit yang memang sangat berpengaruh. Kemudian use it or lose it. Jadi kalau semakin sering kita pakai otak kita, maka akan tentu mencegah munculnya neurodegenerasi. Sehingga faktornya multiple. Tetapi di sisi lain ada faktor lingkungan. Kita hidup di tengah-tengah sedemikian banyak polutan yang dampaknya adalah terjadinya reaktif oksigen spesies, kronik neuroinflamasi, kerusakan cerebrovaskuler, akumulasi daripada peptide, lalu yang berakhir kepada neuron damage. Dampaknya penyakit Alzheimer, demensia vaskuler, yang dampaknya terutama adalah memory loss dan motor defisiensi. Sehingga ini harusnya bisa dicegah, ya, harusnya bisa dicegah. Kita sudah tahu bahwa dari healthy brain, normal cognition menjadi suatu degenerasi tadi itu terutama diperantarai oleh stres oksidatif. Sehingga muncullah hipotesis pemikiran. Kalau oksidatif stresnya ini kita hambat dengan sesuatu yang namanya antioksidan, harusnya proses ini bisa dihambat. Nah, nanti kita akan lihat berbagai datanya. Ya. Dan terutama memang degenerasi tadi diperantarai oleh disfungsi mitokondria, inflamasi, dan apoptosis. 3 hal inilah yang bertanggung jawab terhadap munculnya degenerasi dan lalu gangguan kognitif. Nah, sehingga faktornya memang multiple dan terutama memang stres oksidatif. Dan kalau kita lihat, penelitian sudah sedemikian banyak untuk menunjukkan bahwa memang ini merupakan faktor resiko terhadap berbagai penyakit dan memang semuanya rata-rata diperantarai oleh inflamasi. Terutama juga lipid peroksidasi, jadi oxidized LDL itu adalah LDL yang paling jahat terutama untuk proses aterosklerosis. Nah, bagaimana peran ascorbic acid? Di antara sedemikian banyak antioksidan, asam ascorbat atau vitamin C adalah salah satu yang paling banyak diteliti, termasuk juga vitamin E, kemudian astaxanthin,
kemudian SOD. Ya. Kalau ROS ini naik, maka dampaknya adalah oxidative stress, chronic inflammatory response, kemudian tadi jadi disfungsi mitokondria, disregulasi kalsium di otak. Kalsium dan glutamat adalah musuh utama karena bisa menyebabkan sedemikian hebat kerusakan pada neuron. Terjadilah apoptosis, sehingga asam askorbat tadi harapannya bisa menghambat baik itu peningkatan ROS maupun juga agregasi protein. Ya, sehingga secara hipotesis kalau keduanya ini dihambat, maka tidaklah terjadi gangguan kognitif maupun gangguan motorik yang tadi diakibatkan oleh penyakit-penyakit neurodegenerasi. Tantangannya adalah kita hidup di era dengan produksi oksidan yang sangat tinggi. Ini ada satu paper yang sangat menarik, yang mereka mencoba melihat bagaimana sih faktor lingkungan itu sedemikian berpengaruh terhadap risiko demensia. Demensia itu tidak hanya terjadi karena adanya faktor genetis, tetapi faktor lingkungan. Dan mereka melihat bahwa ketika polusi udara itu semakin tinggi, maka meningkat pula lah risiko demensia. Jadi risiko demensia meningkat seiring dengan peningkatan polusi udara, dan polusi udara adalah oksidan yang sangat kuat. Nah, sehingga pemikirannya adalah kalau ini merusak, maka harusnya kita memberikan antioksidan, bisa vitamin C, vitamin E, ataupun SOD, ini yang paling banyak diteliti, yang harapannya bisa mencegah apoptosis daripada neuron dan bisa mencegah munculnya demensia. Obesitas, hyperglycemia, polutan, itu semua meningkatkan ROS, dan kita hidup di tengah-tengah itu. Ya. Sehingga ada nggak penelitian yang bahwa SOD itu menghambat ROS? Itu cukup banyak. Ya. Kadar vitamin C dan vitamin E, nanti kita akan lihat berbagai studinya, ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Impi, bahwa beberapa studi observasional itu menunjukkan bahwa ketika vitamin C itu kurang, maka risiko gangguan kognitif akan meningkat. Ya, sehingga harapannya kalau ini bisa kita seimbangkan atau lebih banyak antioksidan dibanding oksidannya, maka proses inflamasi ini akan turun, ROS akan turun, dan harapannya adalah healthy brain. Nah, sehingga pertentangannya adalah oksidan dan antioksidan, dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa endogen itu seringkali tidak cukup. Sehingga kita perlu yang dari sumber luar. Ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Impi dengan sedemikian komprehensif bahwa vitamin C itu tidak ada di endogen. Sehingga kita perlu dari luar. Kenapa? Karena antioksidan yang endogen tidak cukup. Dan ini sangat individual. Artinya apa? Itu dipengaruhi oleh radikal bebas yang kita hadapi. Pasti akan berbeda dengan orang yang tinggal di kota besar, dia tinggal dengan polutan, dia smoking, berbedalah dengan orang yang mungkin tinggal di tempat yang tidak terlalu banyak polusinya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Impi dengan sedemikian komprehensif bahwa memang vitamin C tadi punya efek antioksidan, punya efek fungsi imun, dan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu saat COVID mulai melanda, maka vitamin C itu menjadi sesuatu yang sedemikian digadang-gadang karena tadi fungsinya terhadap fungsi sistem imun, walaupun memang perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian sintesis kolagen, dan ini yang juga penting, nanti kita akan bahas sedikit bagaimana absorpsi terhadap besi, dan juga kadar yang cukup itu bisa memperbaiki atau mengurangi risiko dari berbagai penyakit kardiovaskuler. Sehingga kalau di otak tadi, brain vitamin C itu defisiensi atau vitamin C di otak itu kurang, maka yang terjadi adalah dia akan menurunkan sintesis dari dopamin. Ya. Ketika sintesis dopamin ini turun, maka risikonya adalah Parkinsonism. Ya. Kemudian juga sintesis daripada norepinefrin. Ya. Kemudian dampaknya adalah eksotoksisitas, terutama dari glutamat, juga kalsium, yang terjadi adalah neurotoksisitas. Ini ringkasan dari berbagai dampak vitamin C defisiensi di otak. Ya.
penyakit neurodegeneratif itu bisa Alzheimer, Parkinson, Huntington, multiple sclerosis, dan ALS. Sepertinya yang kita fokuskan adalah pada dua yang pertama. Dan kalau Bapak Ibu, para sejawat, para senior lihat, maka ada persamaan di sini, yaitu semuanya ada peran dari oksidatif stres. Ya, ada peran dari stres oksidatif. Demikian pula pada penyakit-penyakit psikiatri. Nah, ini ada suatu penelitian bahwa risiko demensia itu berkurang kalau kadar vitamin C itu cukup. Ya, kalau kita dietnya Mediterania, banyak makan biji-bijian gitu, risikonya juga turun. Ya, unsaturated fatty acid, risikonya juga lebih rendah. Banyak makan flavonoid, risikonya sedikit turun, tapi ini tidak bermakna. Ya. Kemudian folic acid, vitamin C, dan juga vitamin E, itu juga menurunkan risiko daripada demensia. Kalau dilihat, ini ada suatu systematic review oleh Harrison beberapa tahun yang lalu, yang dia mengumpulkan berbagai penelitian, ada 7 penelitian di sini, dan kalau para senior, para sejawat lihat, maka association-nya itu konsisten. Semuanya adalah yes. Bahwa status asam askorbat itu berhubungan dengan risiko demensia. Pasien dengan gangguan kognitif memiliki kadar asam askorbat yang lebih rendah secara bermakna dibandingkan yang kognitifnya normal. Sehingga kadar asam askorbat itu berhubungan dengan fungsi kognitif. Ya, mereka mengukur dengan MMSE dan sebagainya. Status asam askorbat dan risiko demensia akan meningkat pada kondisi defisiensi. Kalau kita balik, kecukupan intake vitamin C akan menurunkan risiko demensia. Ya, jadi ini berbagai penelitian yang sifatnya observasional ternyata membuktikan dua hal tadi. Ini ada satu meta-analisis. Meta-analisis ini menarik karena dia menggabungkan berbagai penelitian. Dan kalau kita lihat, walaupun kontroversi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa itu tidak bermakna, tetapi hasil gabungannya menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 17%. Ya, dengan risiko relatif itu 0,83, bahwa dietary intake dari vitamin C yang memadai, yang cukup, itu akan menurunkan risiko daripada penyakit Alzheimer. Bagaimana dengan Parkinson? Studi-studi pada Parkinson tidak sebanyak pada penyakit demensia, terutama Alzheimer, tetapi ada satu hal yang menarik, walaupun ini subjeknya kecil, bahwa ketika diberikan suplementasi dari asam askorbat, maka ada perpanjangan waktu kerja dari levodopa. Dan ini penting buat banyak penyandang penyakit Parkinson, karena seringkali mereka mengatakan, begitu saya konsumsi obat, baik semuanya. Tapi after few hours, buruk lagi. Nah, vitamin C itu bisa memperpanjang efek daripada levodopa. Tantangan buat kita semua adalah, pertama, diagnosis. Seringkali pasien penyakit-penyakit neurodegeneratif itu datang kepada dokter, kepada kita semua itu ketika dia sudah moderate atau bahkan sudah severe. Dan itu sebenarnya sudah sangat terlambat, ya. Sehingga tantangannya adalah early diagnosis. Dan kalau Bapak Ibu, para sejawat, para senior lihat, maka the future terapi itu harusnya bisa ini, disease modifying drugs. Yang ada saat ini, donepezil, rivastigmine, galantamine, itu adalah kepada symptom relief. Memperbaiki gejala, meningkatkan kualitas hidup. Ya, tetapi dia tidak mempengaruhi perjalanan alamiah penyakitnya. Artinya apa? Perjalanan alamiah penyakit ini akan tetap terjadi, sehingga pasien itu tetap akan jatuh kepada severe Alzheimer disease, yang apapun yang kita berikan tidak akan memperbaiki banyak hal. Sehingga lalu, di antara banyak obat, yang paling banyak diteliti adalah obat-obat yang bisa memodulasi proses inflamasi. Salah satunya adalah vitamin C. Ini ada satu Cochrane review, Cochrane review ini mengajukan suatu, saya provokatif ya,
preventing dementia, what do we know about the benefit and harm of taking vitamin and mineral supplement? Ini yang tadi diingatkan oleh Prof. Impi, guru kita, bahwa kalaupun mau mengkonsumsi mineral dan suplemen, tetap harus ada bukti ilmiahnya, harus ada evidence-nya. Dan ini menunjukkan bahwa systematic review yang dilakukan oleh Cochrane ini menunjukkan bahwa the result are mixed. Ya, jadi studinya kecil-kecil, metodenya ya bervariasi, ya. Tetapi authors-nya ini menunjukkan bahwa di antara sedemikian banyak long-term supplementation with antioxidant vitamin may be the most promising. Artinya apa? Inilah yang, karena apa? Dia bisa dipakai jangka panjang. Penggunaan jangka panjang asal sesuai dengan dosis itu juga aman. Sehingga itu memang menjadi yang the most promising area. Lalu kemudian kita melihat bahwa ada evidence, walaupun itu low certainty, artinya didapat dari bukti ilmiah, bukan suatu uji klinik yang skala besar, ya, yang firm gitu, tetapi ada manfaat baik itu untuk beta karoten maupun pemberian vitamin C. Hanya memang takes long time, ya, artinya 5-10 tahun. Nah, ini berbagai bukti ilmiahnya. Ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Impi bahwa ada meta-analisis bahwa kalau dietary intake-nya itu cukup, risikonya akan menurun. Ya, kalau itu cukup, risikonya menurun 24%. Ya, dia sudah mempertimbangkan faktor usia, sama nih, risikonya akan turun 26%. Kita nggak pernah ngukur ini, dan biasanya memang hanya untuk research ya. Tapi tadi Prof. Impi menyampaikan bahwa di negara berkembang, termasuk di negara yang kita yang tercinta ini, angka dari defisiensi itu tinggi. Tadi hampir 70 atau lebih dari 70%. Dan ini ada suatu penelitian, suatu systematic review yang dia menunjukkan, Bapak Ibu, para sejawat yang saya hormati, yang hijau ini adalah yang cognitively intact, yang fungsi kognitifnya baik, dan yang biru-biru ini adalah yang kognitifnya tidak baik. Dan kalau kita lihat bahwa kadar vitamin C yang tinggi, kadar vitamin C yang cukup, itu berperan terhadap kognitif yang intact. Nah, pertanyaannya sekarang, ini yang tadi disampaikan oleh guru kita, Prof. Impi, kita bisa dapat dari natural, oke lah. Tapi variabelnya banyak, tergantung nih stroberinya tumbuhnya di mana, ya kan? Mau makan seberapa banyak, itu menjadi pertanyaan juga, ya. Sehingga kalau itu ribet tuh, wah ini tumbuhnya di mana, mau makan berapa banyak, ya sudahlah, berarti yang dosisnya terukur, berarti ini suplementasi. Kalau itu suplementasi, kita punya dua pilihan, ya, yang peroral atau yang parenteral. Nah, masalahnya dengan yang peroral adalah polimorfisme. Jadi suplementasi oral itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yang ini sedang booming penelitiannya adalah ini. Dia dipengaruhi oleh polimorfisme genetis yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Impi, dan salah satunya adalah dengan sodium dependent vitamin C transporter. Ya. Sehingga ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pemberian oral. Kalau memang kita pengen suplementasi cepat, dosis yang memadai, maka parenteral menjadi pilihan. Kenapa? Ini bioavailabilitasnya 100%, karena dia tidak melalui proses absorpsi dan sebagainya. Ya, tentu kalau dosisnya terutama pada defisiensi ya, tapi ini saya pikir kita sudah hampir nggak pernah mendapatkan ini ya, kecuali memang tadi ya in the poor population mungkin yang memang intake daripada buah dan sayur itu tidak cukup ya. Sehingga kalau untuk wound healing, penyembuhan luka yang lebih baik, defisiensi, terapi kanker, booster imun yang cepat, atau menurunkan berat badan, maka suplementasi cepat dengan high dose itu yang dosisnya lebih besar, memang diperlukan. Tentu hati-hati pada riwayat batu ginjal, karena dia mengikat oksalat untuk keluarkan dari urin. Hati-hati kalau kita juga memberikan suplementasi besi, ya. Tetapi ini satu sisi bisa menjadi hal yang baik kalau pasien kita itu defisiensi besi, maka penambahan vitamin C akan bisa meningkatkan daripada besinya. Tapi hati-hati harus diukur secara berkala. Interaksi dengan kemoterapi, hati-hati juga kalau pasien ini J6PD defisiensi karena bisa memacu munculnya hemolisis.
Nah, sehingga ini adalah populasi-populasi berisiko. Tadi Prof. Impi mengingatkan kita, tentu pengobatan itu sangat individual, sehingga kalau kita memiliki populasi yang berisiko, maka ini adalah populasi-populasi yang memerlukan suplementasi. Perokok misalnya, ya, obat-obatan tertentu, alkoholisme, atau orang-orang yang tadi anoreksia, starvasi, ya, atau karena penyakit tertentu membuat intake-nya tidak memadai, sehingga sumber-sumber alami tidak bisa. Atau dia menggunakan obat-obatan lain yang juga menghambat absorpsi. Nah, bagaimana keamanannya? Tadi disampaikan bahwa sampai dosis 2000 itu really safe, ya. Bahkan ada penelitian yang dia mengatakan sampai dosis 6000, ya, itu safe, tetapi ya itu short term, ya, tapi recommended dose-nya dari FDA adalah maksimum itu adalah 2000. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, terutama pada pasien yang CKD, kemudian karena dia akan mengikat oksalat, sehingga akan tadi disampaikan bisa meningkatkan risiko daripada kidney stone. Tetapi di satu sisi, kalau kita punya pasien dialisis, pasien-pasien dialisis ini adalah pasien-pasien yang juga berisiko untuk defisiensi, sehingga tetap suplementasi itu diperlukan, tetapi dengan dosis yang lebih terukur. Ya. Sehingga sebagai kesimpulan, penyakit neurodegeneratif itu meningkat, ya, seiring dengan peningkatan harapan hidup. Dan sekarang awareness-nya juga lebih tinggi. Dulu orang mengatakan tidak apa-apa lah, sudah sepuh, mungkin lupa. Tapi sekarang tidak, ya. Kalau bisa hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik, termasuk untuk memori dan motorik, ya. Sehingga kita hidup di tantangan di era industri dan kondisi prooksidan. Oksidan itu ada di mana-mana. Dan ternyata bukti penelitian mengatakan bahwa antioksidan endogen itu tidak cukup. Nah, sebagai catatan, penelitian observasionalnya itu firm. Ya, jadi sampai di systematic review itu dia menunjukkan bahwa risiko penyakit neurodegenerasi, terutama demensia dan Alzheimer, itu meningkat seiring dengan rendahnya kadar dan intake dari vitamin C. Jadi kalau kadarnya rendah, intake-nya rendah, risiko penyakit neurodegenerasi, terutama demensia Alzheimer, itu meningkat. Penelitian eksperimental kita tunggu, ini belum banyak, tetapi izinkan saya mengutip dari Cochrane Review tadi adalah very promising, ya, sangat menjanjikan karena keamanannya dalam penggunaan yang jangka panjang. Dan tadi vitamin C itu adalah aman. Demikian Bapak Ibu, para senior, para sejawat, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Teresia. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kembali Dr. Pinson, luar biasa. Jadi semakin menarik dan semakin seru ini nanti diskusinya. Antara yang pengen muda, tapi tidak pengen pikun. Pokoknya intinya tuh baik semua ya dok. Menolak tua kalau kami di anti-aging medicine. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan silakan untuk para audiens untuk menulis pertanyaan di box komen ini, di bawah ini. Saya nggak kelihatan juga di bawah ini. Nanti kita akan bahas setelah presentasi dari Prof. dan Kalbi. Silakan Dr. Natali. Ya, terima kasih Dr. Teresia. Nah, sebelum masuk ke product information tentang Profesi 1000, saya juga ingin mengingatkan rekan-rekan dokter sejawat bahwa jangan lupa ya untuk mengisi feedback formnya yang ada pada link di description box di bawah. Baik, saya izin share screen dulu ya. Baik, selamat siang, menjelang sore rekan-rekan dokter sejawat sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Natalia dari Departemen Medikal PT KB Pharma. Tadi Prof. Wimpi dan Dr. Pinson sudah banyak ya menjelaskan tentang efektivitas dari vitamin C, di mana perannya sangat banyak untuk kehidupan kita ya. Nah, di mana PT KB Pharma pada bulan Mei baru saja melaunching vitamin C injeksi, yaitu Profesi 1000 injeksi. Di mana Profesi 1000 injeksi ini setiap milinya mengandung ascorbic acid 200 mg. Dalam satu ampul sendiri mengandung 5 mili. Jadi setiap ampulnya mengandung 1000 mg ascorbic acid.
pemberian per oral dikontraindikasikan. Di mana kita ketahui ya, sangat banyak populasi yang beresiko mengalami defisiensi ascorbic acid. Kemudian untuk dosis dan maaf, tadi terputus. Saya ulang share screen ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya akan lanjutkan. Kemudian untuk dosis dan cara pemberiannya, pada pasien dewasa, dosis umumnya 100 sampai 200 mg, 1 sampai 2 kali sehari selama beberapa hari. Kemudian untuk kasus berat dapat diberikan 1000 sampai 2000 mg per hari. Kemudian untuk cara pemberiannya dapat diberikan secara intravena, intramuskuler maupun subkutan. Kemudian untuk kontraindikasi pada pasien yang alergi dengan vitamin C atau ascorbic acid. Kemudian untuk efek sampingnya yang pernah dilaporkan yaitu untuk penyuntikan secara intramuskuler dan subkutan bisa terjadi nyeri dan bengkak pada lokasi penyuntikan. Kemudian untuk intravena, kami memang menganjurkan atau merekomendasikan apabila ingin diberikan secara intravena, diberikan secara perlahan-lahan. Karena pada pemberian intravena secara cepat dapat beresiko mengalami pusing dan pingsan. Kemudian apabila diberikan dosis besar dapat beresiko mengalami diare ataupun diuretik. Kemudian untuk vitamin C sendiri yang perlu diperhatikan yaitu pemberiannya pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ataupun riwayat batu ginjal sebelumnya. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan kelainan darah seperti defisiensi G6PD, kemudian thalassemia, polisitemia vera, dan sebagainya. Karena kita ketahui ya, vitamin C meningkatkan absorpsi dari besi. Kemudian untuk interaksi obat sendiri, vitamin C berinteraksi dengan beberapa obat di bawah ini, sehingga memang dianjurkan untuk pemberiannya diberikan jeda waktu, seperti apabila diberikan bersama-sama dengan obat antikoagulan dapat menyebabkan efek antikoagulannya berkurang. Kemudian untuk apabila diberikan bersama aspirin, efek ascorbic acid-nya dapat menurun. Lalu apabila diberikan bersama obat barbiturat, quinidin, quinin, dan primidon, itu dapat memperpanjang masa kerja dari barbiturat, quinin, dan primidon. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, dan kami merekomendasikan untuk disimpan dalam dus aslinya. Baik, saya kira sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Prufsi dapat menjadi pilihan terapi Bapak Ibu rekan dokter semuanya. Saya kembalikan ke Dr. Teresia. Terima kasih Dr. Natali, menarik sekali. Jadi melihat presentasi keduanya ini sangat menarik, dan ini siap-siap ya dokter dan Prof berdua. Kita akan memulai sesi yang mendebarkan karena mulai bertanyaan. Bisa mulai di-on-kan saja kan keduanya, mikrofonnya boleh. Apa nanti kita saling diskusi, karena mungkin ini pertanyaannya akan timpang tindih ya untuk Prof dan untuk Dr. Pinson ya. Oke, kita mulai ya Dok ya, kita mulai. Untuk Prof Pimpi dulu, beliau udah siap Prof? Siap. Oke. Dari Dr. Wulandari, selamat siang Prof, berapa gram yang diperlukan untuk minimal asupan IV per hari dan boleh diulang setelah berapa lama ya Prof? Silakan Prof. Nah, kalau IV kan sudah dijelaskan tadi. Jadi pertimbangannya begini pada pasien itu, kan ada sediaan oral, ada sediaan IV. Sekarang pasiennya itu tidak semua pasien berani suntik ya, apalagi IV. Nah, tinggal pilihannya. Kalau IV ya sediaannya 1000 ya bisa 1000 ya. Atau kalau mau ya tidak 1000. Kalau mulai awal tadi mengingat ada efek samping tadi, katakanlah sesuai dengan kalau oral kita sudah terbiasa dengan 500 ya. 200 sampai 500 lah itu. Ya, kalau IV mungkin
sediaannya yang ada 1.000, tapi saya tidak tahu misalnya itu digunakan 500 boleh nggak itu? Kalau bisa mungkin 500 dulu ya, untuk katakanlah semacam adaptasi begitu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk diambil setengah begitu, ya, karena sudah terbuka ya harus 1.000 sesuai sediaan itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih, Prof. Dokter Pinson ada tambahan nggak, Dok? Karena ini pertanyaan buat dua-duanya ini. Silakan, Dok. Oh ya, terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Impi, sebenarnya pilihannya tetap kalau bisa oral intake, yaitu oral intake. Lalu tergantung target. Kita targetnya pengen apa, gitu ya? Targetnya pengen apa? Kalau ini pada kasus defisiensi yang berat, maka IV menjadi pilihan. Kalau ini targetnya adalah misalnya untuk wound healing, beberapa penelitian mengatakan bahwa wound healing, penyembuhan luka itu bisa menjadi lebih baik. Ya, walaupun studinya memang sangat terbatas. Atau booster imun. Ya, kalau kita ingat beberapa waktu lalu ketika COVID melanda, maka memang vitamin C yang bentuknya injeksi itu dianggap bisa untuk booster imun dalam waktu yang cepat. Ya. Tentu untuk khusus yang IV kelihatannya data untuk long term treatment, artinya itu disuntik setiap hari sampai berapa lama, kelihatannya masih terbatas. Mungkin nanti Dokter Natalia bisa share ada nggak studi keamanan, tapi sepanjang yang saya tahu memang really safe, hanya masalahnya ketika kita berlebihan ya dia akan dibuang oleh tubuh karena ini kan larut dalam air. Tetapi menjadi catatan tadi oksalat, hati-hati pada riwayat batu ginjal dan pada suplementasi iron. Mungkin itu Dr. Teresia. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya semua. Sudah jelas ya, berarti kalau saya pikir bahwa kalau memang memerlukan, ya pakai IV. Kalau misalnya bisa pakai oral, ya pakai oral. Dan tergantung target kita. Kalau untuk kulit, Dok, waduh, saya langsung bertanya ini. Nah, wanita ya, Prof, ya, langsung nanya. Kalau untuk kulit bagaimana? Apa, Prof, ada pengalaman untuk kulit, untuk vitamin C? Bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Ya, kalau kulit karena ini baru 1.000 ya, jadi selama ini yang kita gunakan yang 500, ya kan, 500. Nah, yang ini kan belum lama diedarkan yang 1.000 ini, yang yang injeksi ini. Ya, nanti kita lihat kalau dengan 500 cukup misalnya, ya kenapa mesti 1.000 kan begitu? Ya, toh kalau kelebihan juga akan dibuang juga. Gitu. Ya, lalu di sisi lain kan ada juga yang topikal ya, vitamin C topikal. Nah itu tergantung ininya kulit untuk apanya gitu. Ya, kalau tujuannya untuk seluruh tubuh ya tentu bisa diberikan oral atau injeksi. Ya, kalau hanya perbaikan lokal ya dipilih yang topikal gitu, kira-kira seperti itu. Tapi pada akhirnya itu kan seperti selalu saya tekankan, penyebab dasarnya apa sih? Gitu. Ya kan, penyebab dasarnya apa nih? Gitu. Itu yang harus diketahui dengan baik oleh kita sebagai dokter. Ya, saya kira itu dulu. Oke, siap, Prof. Berarti bisa lah untuk kulit ya, tapi tergantung mau seluruh wajah aja atau seluruh tubuh ya, Prof ya. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya ini untuk Dr. Pinson. Dari Dr. Nusami Jogja, mohon dijelaskan Dok tentang obesitas merupakan low grade inflammation. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Dr. Teres. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa memang obesitas itu dihubungkan dengan berbagai peningkatan dari marker inflamasi. Yang tadi Prof. Impi menjelaskan juga tentang CRP misalnya. Itu penelitiannya FOM. Jadi obesity itu kadar CRP itu meningkat. Kemudian kadar oxidase daripada LDL juga meningkat. Sehingga memang disampaikan bahwa penyakit inflamasi itu salah satunya adalah obesitas. Dan kalau para sejawat ingat beberapa waktu yang lalu kita diskusi ada penelitian tentang OA misalnya, osteoartritis. Pasien-pasien osteoartritis itu ketika diteliti meninggalnya sebagian besar karena penyakit kardiovaskuler. Selain memang faktor risikonya beriringan, artinya sama, tetapi ya tadi, pada rata-rata osteoartritis dia obes, dan obes itu ada low grade inflammation yang ditunjukkan terutama oleh CRP, lalu kemudian interleukin 6, Dr. Teres. Mungkin itu. Oke, terima kasih sekali Dok. Jadi saya bisa tambahkan itu, Teres. Boleh, silakan. Sampai ya, sore juga boleh, Prof. Secara obesitas, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pinson,
Ya, jelas ada kaitan dengan radang, ya, dengan inflamasi. Lalu jangan dilupakan juga kaitan lebih jauh ke hormonal itu. Jadi banyak sekali pasien-pasien obesitas itu karena ketidakseimbangan hormon, dari situ kemudian mudah sekali dia mengalami inflamasi tadi. Nah, karena itu penanganannya memang harus komprehensif. Ya, karena itu kalau kita tidak komprehensif, ya gagal menangani pasien-pasien obesitas itu. Saya kira itu. Jadi ada kaitan antara inflamasi tadi radang, lalu dengan ketidakseimbangan hormonal. Nah, tentu di samping pola hidup yang tidak sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Benar sekali dan sangat jelas sekali. Itu yang membuat saya juga tertarik dengan anti-aging karena hormonal itu juga ternyata memegang peranan penting dalam hidup kita, sangat memegang. Dan itu yang kita, kalau ternyata kita obesitas, ternyata kita menjadi gangguan hormonal juga. Jadi benar-benar kayak lingkaran setan ya Prof ya, kalau kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya ya diskusinya. Masih banyak banget ini pertanyaannya. Dan untuk Prof Pimpi dari Dr. Joni Nugroho, Prof, jenis asam ascorbat apa yang paling baik untuk prevensi anti-aging? Maksudnya apakah memang murni atau sudah teresterasi atau memang dengan gabungan dengan lain? Terima kasih Prof. Silakan Prof. Iya, kalau saya cenderung yang murni ya, ya kan? Yang ya, murni, artinya tanpa gabungan dengan apa-apa yang lain kan, ya. Nah, tapi tetap tadi apa untuk obesitas ya? Untuk ini prevensi anti-aging, Prof. Oh ya, yang vitamin C, yang ascorbic acid. Ya. Nah tentu tidak semata-mata itu jadi landasannya tetap kembali ke healthy lifestyle tadi, pola hidup sehat itu. Ya, itu harus perhatikan. Oke, Ya, Prof. saya kira itu. Ya, Prof. Lanjut ya Prof Yani, mumpung ada pertanyaan lanjutan, kalau bagaimana dengan vitamin C dan glutathione, Prof? Ini ada pertanyaan dari dokter Irma Bekasi tentang suplementasi. Apakah pengaruhnya terhadap stres oksidatif juga akan berkurang dengan gabungan kedua vitamin tersebut? Saya kira pengaruh tetap ya. Cuma karena ada tambahan glutathione, maka efeknya menjadi berbeda lagi, lebih luas lagi begitu. Tapi efek antioksidannya saya kira tetap ya. Apa ada kontraindikasi? Saya kira nggak ada kontraindikasi dengan glutathione. Tidak ada ya Prof. Ya. Oke, berarti bisa digunakan ya. Ini lanjut pertanyaan berikutnya. Apa Dokter Pinson ada tambahan untuk ini? Tidak ada. Oke, karena ini pertanyaan berikutnya ada sekitar 5-6 orang yang bertanya tentang, dan sangat menarik, bagaimana sih vitamin C untuk menurunkan berat badan, dan ada beberapa dokter yang saya tidak bisa tuliskan ini, banyak sekali. Bagaimana cara kerjanya? Apakah ada penelitian khusus yang tadi yang itu? Mekanismenya bagaimana Dok tentang vitamin C menurunkan berat badan? Wah, ini menarik sekali Dok. Silakan Dok. Untung Dokter Pinson representatif ya, jadi kan beliau langsing jadinya nggak apa-apa. Silakan Dok, body shaming saya. Ya, terima kasih Dokter Teres, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti pasti Prof Vivi punya banyak pengalaman tentang ini. Jadi yang saya tampilkan tadi adalah pada dosis yang besar, lalu kemudian parenteral, itu dia memang mengatakan begini. Indikasi yang tetap kita pegang adalah defisiensi. Ya, kalau dia defisiensi itu kita perlukan. Tetapi lalu ada beberapa indikasi yang memang off-label. Salah satunya adalah menurunkan berat badan. Ketika saya baca lebih lanjut, dia hanya mengatakan itu adalah fat burner. Jadi vitamin C dosis tinggi itu bisa membakar lemak. Bagaimana mekanisme kerjanya dan sebagainya tidak jelas. Mungkin itu. Terima kasih. Tidak punya banyak pengalaman juga dengan vitamin C untuk menurunkan berat badan. Pasien-pasien saya rata-rata kurus. Jadi kalau yang gemuk tidak ke saya. Terima kasih banyak Dr. Teres. Padahal itu menarik sekali Dok. Semua menanyakan, ada 5 pertanyaan tentang bagaimana mekanisme vitamin C untuk menurunkan berat badan. Ternyata dari fat burner-nya ya Dok ya. Mungkin PR buat dokter untuk mencari Dok. Besok saya diberitahu ya Dok. Iya baik. Atau jadi Bu Natalia nanti. Dr. Natalia mungkin punya jawabannya. Ini Prof kemana ya Prof? Prof hilang ya? Ada pertanyaan? Ini oke. Prof Pimpi? Ini Prof benar ini ya out ya? Ini udah nggak usah dibahas nggak apa-apa. Berarti pertanyaan berikutnya untuk Dr. Pinson lagi. Siap-siap Dok. Jadi dari Dr. Freddy Chandra Sitepu Denpasar, apakah vitamin C ini juga menimbulkan peningkatan ROS? Nomor 2-nya, apakah bioavailabilitas sediaan oral terkini sudah sama dengan injeksi? Silakan Dok.
Terima kasih. Jadi memang ada satu catatan ya, bahwa pemberian vitamin C itu juga merupakan prooksidan. Jadi akan ada perubahan dari terutama Fe ya, Fe3+ menjadi Fe2+ yang memang itu memunculkan oksidan baru. Tetapi seberapa besar dampaknya itu kita perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi kalau dilihat bahwa itu totally safe, artinya tidak ada dampak ketika itu diberikan lalu oksidannya akan meningkat ya. Tetapi menjadi catatan bahwa di dalam proses terutama untuk merubah Fe3+ menjadi Fe2+ itu memunculkan oksidan baru. Ya. Mungkin itu Dr. Iya, sambil menunggu Prof untuk join kembali bersama kita, pertanyaannya untuk Dr. Pinson lagi. Dok, kalau misalnya, ini kan lagi booming kan yang tadi dokter bicarakan tentang imun booster, vitamin C sebagai imun booster. Itu bagaimana dengan dosisnya, Dok? Apakah kita aman kalau kita lakukan tiap minggu? Apakah tidak ada efeknya? Apa mungkin tiap hari? Karena saya pernah baca penelitian tertentu, Dok, yang dari dokter, saya juga lupa, saya juga nggak seingat Dr. Pinson saya kalau masalah penelitian, bahwa injeksi vitamin C dosis tinggi tiap hari pun ternyata bisa untuk mencegah untuk sistem imun gitu, Dok. Bagaimana pengalaman dokter untuk ini? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Teres. Kalau para senior, para sejawat ingat, pada waktu kita mulai dilanda pandemi, maka lalu ada paper yang keluar ya, bahwa ini no specific treatment, no vaccine yet. Ya. Tetapi lalu ada obat ajaib gitu yang kita bilang bahwa vitamin C. Dan kalau kita lihat data-data penelitiannya itu cukup firm ya, artinya dia mencegah replikasi virus in vitro ya. Kemudian juga bahwa orang yang mengalami kecukupan vitamin C itu episode sakitnya, terutama influenza itu juga relatif lebih rendah. Nah, lalu yang tadi saya ingat sekali Prof. Himpi menyampaikan bahwa kita tunggu. Kenapa? Karena ada studi-studi, ada uji klinik yang sedang berjalan, terutama untuk vitamin C yang injeksi untuk kasus COVID. Sepanjang yang saya tahu, no published data yet ya. Tapi mungkin nanti Dr. Natalia bisa menambahkan apakah sudah ada data yang dipublikasi khusus untuk meningkatkan sistem imun. Secara patofisiologi atau secara hipotetikal itu bisa. Kenapa? Karena tadi vitamin C itu akan menurunkan radikal bebas, menurunkan kadar CRP, itu ada penelitiannya, lalu menurunkan sitokin proinflamasi, terutama interleukin 6. Itu ketika sudah terjadi badai sitokin. Sebelum terjadi badai sitokin, vitamin C yang cukup itu akan meningkatkan sistem imunitas seluler terutama. Dan kalau kita lihat di awal, kalau ini bicara tentang viral gitu, sistem imunitas seluler adalah pertahanan tubuh kita yang pertama untuk tadi mencegah replikasi virus menjadi sedemikian hebat. Mungkin itu Dr. Teres, tapi in term of the clinical evidence, saya pikir kita harus tunggu bukti ilmiah yang lebih firm. Terima kasih. Berarti totally safe ya, Dok, untuk saat ini, bahwa ternyata bisa kita coba untuk gunakan gitu kan ya. Ini karena sepanjang yang saya tahu pasien-pasien yang dirawat itu mendapat itu setiap hari, Dr. Teres, dan tidak ada laporan efek samping yang serius ya. Tadi sebagaimana disampaikan Dr. Natalia, mungkin yang site injection ya, pain gitu ya di tempat suntikan dan sebagainya pasti ada lah mungkin laporan, tapi efek samping yang serious adverse event gitu yang harus dilaporkan sebagai meso sepanjang yang saya tahu tidak ada. Kalau IV biasanya relatif lebih aman untuk pain-nya ya, kecuali kalau kita sukutan atau IM rasanya luar biasa. Nah, ini padahal pertanyaannya banyak untuk Prof. Wimpi. Jadi tapi karena Prof. Wimpi tidak ada, saya bertanya dengan Dr. Pinson lagi. Dok, mau tanya, kalau misalnya makan sehari-hari itu kita cukup sayur dan buah secara alami. Kalau sudah cukup, apakah masih perlu sih suplemen vitamin C? Ya, masalahnya begini. Kita tidak pernah tahu cukup apa tidak sepanjang kita tidak mengukur kadar. Ya, catatan pertamanya itu. Pengukuran kadar vitamin C itu tidak sepopuler vitamin D. Ya, kalau ditanya, bisa nggak diukur kadarnya? Jawabannya bisa. Tadi ada itu. Tetapi in term of clinical research, not on clinical setting. Jadi biasanya itu dipakai untuk riset, tapi bukan di setting sehari-hari. Tetapi catatan adalah di negara berkembang, dan Indonesia itu masih negara berkembang sampai saat ini adalah, tadi kita lihat datanya, 70% itu defisiensi. Artinya apa? Yang sufficient hanya 30%. Artinya, masalahnya tadi ya kita nggak pernah tahu nih, kita udah makan buah-buahan, sayur-sayuran. Yang penting itu makan buah beneran dan sayur beneran. Kalau buah-buahan dan sayur-sayuran itu kurang begitu baik. Oh iya, Dok, bener. Tapi kita nggak pernah tahu
kita nggak pernah tahu yang tadi disampaikan Prof. Impi ya, sayang beliau tadi, ini sumbernya dari mana? Mau makan stroberi, stroberinya dari mana? Ya toh hidupnya bagaimana, dibawa bagaimana, masuk pengawet atau enggak, ya jadi kita nggak tahu. Tetapi melihat angka tadi yang disampaikan oleh Prof. Impi 70%, menurut hemat saya, most of our population need supplementation. Oke. Berarti memang membutuhkan, karena kita sendiri juga nggak tahu, karena bukan seperti vitamin D yang kita bisa ukur ya dok ya, maksudnya yang benar-benar kita bisa ukur di lab, bisa tahu kadarnya, tapi vitamin C ternyata kita juga bingung, ini kita cukup apa enggak gitu. Kadang-kadang tanpa sadar, beberapa pasien kan memang minta vitamin C itu karena memang untuk hanya untuk keluarnya saja itu loh dok, ternyata memang efeknya untuk sistem imun, untuk, nah balik lagi dok, kalau vitamin C yang tadi tentang neurodegeneratif, bagaimana berapa dosisnya untuk mencegah neurodegeneratifnya dok? Adakah studi khusus untuk itu atau bagaimana dok? Silakan dok. Ini ada pertanyaan dari dokter. Wah banyak nih dok. Silakan dok. Dosis recommended-nya tetap ya, dosis recommended harian ya. Jadi recommended daily allowance-nya itu tetap antara 100 sampai 200 gitu ya. Tetapi depends on apakah tadi ya kita cukup ada nggak kondisi kita lain yang menyebabkan kita risiko untuk defisiensi, misalnya ketika seseorang itu smoker ya atau dia ada gangguan absorpsi dan sebagainya. Tetapi catatannya begini, in term of prevention itu akan sangat susah. Kenapa? Dia diberikannya sekarang, pikonya masih 30 tahun lagi. Artinya studi ini pasti akan jangka panjang. Nggak tahu kalau Dr. Natalia mau membiayai studinya gitu ya. Tapi saya takutnya ini karena 30 tahun ini penelitiannya belum selesai, penelitiannya udah mati duluan kan karena terlalu panjang. Ya, tetapi in term of tadi, saya pikir kita kembali saja kepada recommended daily allowance-nya ya. 100-200 ketika ini memang pasien ini butuh suplementasi, dia tidak bisa mendapatkan yang oral, maka parenteral menjadi pilihan. Oke, ini hubungi saya dan ya, udah oke ya. Sorry, tadi ada keputus sedikit ya. Gimana, Prof? Nggak apa-apa ya, Prof ya? Saya tutup apa gimana? Tes lagi ya. Maaf, tadi ada gangguan karena Prof Impi telepon. Ada gangguan sinyal dari Prof Impi. Beliau minta maaf. Misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan bisa WhatsApp, bisa lihat di komen. Nanti akan kami teruskan ke beliau. Nanti bisa diulang gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini karena sudah waktunya dan masih ada banyak sekali pertanyaan yang tentang antioksidan ini dok. Berarti kan intinya sebenarnya ini, semuanya intinya pertanyaan, berapa memang dosis yang optimal. Jadi kalau kita memerlukan tambahan sampai 1000 seperti pakai Propsi ini, apakah itu memungkinkan atau tidak? Intinya seperti itu sih dok. Fungsi antioksidannya perlu nggak kita memakai dosis untuk lebih tinggi kayak gini? Silakan dok. Tergantung tujuannya ya. Jadi segala sesuatu ditentukan tergantung tujuannya apa. Pada pasien yang kita yakin ini tidak defisiensi, ya kita tidak perlu yang cepat ya. Tadi yang indikasi cepatnya kan kalau itu wound healing, imun booster dan sebagainya, maka oral supplementation enough ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita meyakini bahwa ini defisiensi, lalu kemudian kita memerlukan imun booster yang cepat, wound healing dan sebagainya, maka parenteral menjadi pilihan. Ya, termasuk pada kondisi misalnya di mana tadi ya imun booster ya, misalnya mau influenza dan sebagainya, itu kan imun booster ya. Tetapi saya harus menggarisbawahi bahwa we do not have enough clinical evidence. Artinya ini penelitiannya itu kan dari observasional, penelitian hypothetical. Tetapi in term of the safety of the vitamin C, maka ya tidak ada salahnya. Saya pikir tidak ada rekomendasi, saya mencatat yang tadi Prof Impi sampaikan, tidak ada rekomendasi yang firm berapa sih dosisnya, karena itu sangat individual ya.
Kita harus melihat itu. Artinya, dan juga hati-hati teman-teman, ada tetap itu oksalaturia. Ada nggak risiko dia akan ada kidney stone di kemudian hari? Ada nggak tadi uric acid dan sebagainya? Saya pikir itu menjadi catatan yang penting ketika kita mau menggunakan parenteral. Oke, jadi jelas sekali kalau saya bilang penjelasan Prof. Pimpi, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi tadi begitu bagusnya, begitu jelasnya sebagai vitamin C untuk anti-aging, dan juga penjelasan Dr. Pinson untuk sebagai neurogeneratif. Jadi kalau bisa kita memang tetap good looking, tapi nggak pikun. Jangan sampai kita good looking tapi pikun, atau tidak good looking, kelihatan tua tapi nggak pikun. Jadi pengen dua-duanya berarti ya. Semuanya memang harus diperlukan untuk itu. Karena waktunya juga sudah pas jam 2.30 sudah habis. Prof. Pimpi ada masalah konektivitas, jadi memang tidak bisa bergabung kembali. Kami mohon maaf untuk itu. Bila ada pertanyaan, silakan nanti komen di bawah di live chatnya atau bagaimana. Nanti akan saya sampaikan ke beliau. Oke, kesimpulannya berarti memang vitamin C merupakan suatu agen antioksidan yang memang kita butuhkan, yang mungkin kita akan butuhkan sebagai mencegah untuk antioksidan dan juga mencegah penuaan dini dan juga untuk neurogeneratif dan relatif aman untuk efek sampingnya. Maaf, saya ingatkan lagi kepada para peserta yang luar biasa dan begitu banyak pertanyaannya ini, untuk mendapatkan sertifikat 4 SKPID ini harap mengisi form feedback evaluasi yang ada di description box-nya di bawah ini. Kami menunggu karena tanpa dokter-dokter sekalian menulis itu kembali, mengisi itu kembali, kami akan kesulitan untuk mengirim sertifikatnya. Sobat Klik Dokter, itulah tadi webinar kita mengenai the power of vitamin C in human life yang diselenggarakan oleh IDIK Cabang Kota Yogyakarta, Prof. C, dan Klik Dokter. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas antusias peserta, untuk para pembicara yang luar biasa, untuk Dr. Natali dan Film Kalbe dan Klik Dokter yang luar biasa. Mohon maaf memang bila banyak kekurangan, mungkin masalah konektivitas dan masalah yang lainnya. Harusnya tadi kita dengerin pembacaan puisi dari Prof. Pimpi ini. Berarti Dr. Pinson yang ini sekarang pembacaan pantun. Gimana, Dok? Oke, enggak, maaf, ini saja. Jadi kita tutup sekarang. Saya yang bacain aja pantunnya. Makan kacang cepat-cepat. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat. Ya. Buah mangga, buah alpukat. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat dan semangat. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih semua. Salam sehat.